Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Budiono, NIM 2018 12008, kelas pengauditen 1A. Artikel mengenai kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Secara gambaran umumnya, kasus ini diperparah dengan adanya praktik akuntansi yang meragukan dan tidak independennya audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP. Arthur Andersen ini yang sebelumnya merupakan salah satu the big six, tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan. Arthur Andersen ini juga telah melakukan tindakan yang tidak etis dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Jadi seperti itu gambaran umumnya yang saya jelaskan pada PPT kali ini. Langsung masuk ke pembahasan ya. Yang pertama, analisis kasus. Yang kedua, prinsip utama profesi yang dilanggar. Ketiga, ancaman yang terjadi. Yang keempat, sanksi yang diberikan. Jadi pembahasan kali ini 4 yang jadi poin penting bagi PPT saya ini. Langsung masuk yang pertama, analisis kasus. Pada tahun 2001 terungkap kasus penyalahgunaan etika profesi akuntan pada kantor akuntan publik atau KAP Arthur Andersen, bahwa terdapat hutang perusahaan Enron yang tidak dilaporkan dengan menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dengan jumlah yang sama. Oleh sebab itu, Enron mendaftarkan kebangkrutannya di Amerika Serikat pada tanggal 2 Desember 2001 serta pada Eropa pada tanggal 30 November 2001. Jadi Enron resmi mendaftarkan kebangkrutannya pada tanggal sekian ya, di Amerika Serikat 2 Desember 2001, di Eropa pada tanggal 30 November 2001. Jadi seperti itu. Perusahaan Enron merupakan perusahaan Houston Natural Gas. Sebelum terungkapnya kebangkrutan Enron, KAP Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan serta penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron. Kronologinya, pada 12 Oktober 2001, KAP Andersen ini menerima perintah dari para pengacara Enron yang memusnahkan seluruh materi audit kecuali berkas-berkas paling dasar yang mengakibatkan Enron menyatakan bahwa periode laporan keuangan tersebut perusahaan laba bersih sebesar 390 juta dolar. Akan tetapi pada periode tersebut perusahaan Enron mengalami kerugian sebesar 644 juta dolar yang disebabkan oleh perusahaan yang kosong yang didirikan oleh Enron. Jadi perusahaan ini mendapatkan laba bersih 393 juta dolar pada periode tersebut. Enron mengalami kerugian sebesar juga mengalami kerugian ya sebesar 644 juta dolar yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan kosong yang didirikan oleh Enron. Jadi sebelum terungkapnya kebangkrutan Enron ini karena melakukan tindakan-tindakan yang kurang sehat ya, tidak etis ya, melanggar aturan ya. Jadi dari situlah Enron mengalami kebangkrutan. KAP Arthur Andersen menghadapi berbagai tuntutan di pengadilan. Diperkirakan tak kurang 32 miliar yang harus disediakan untuk membayarkan kepada para pemenang saham Enron yang merasa dirugikan atas kinerja auditnya yang tidak benar. Terlebih lagi ratusan mantan karyawan Andersen juga marah melayang gugatan kepada Andersen. Ya, jadi tidak hanya di dalam perusahaan, di dalam yang berkaitan di perusahaan yang marah, juga pada karyawan, mantan karyawan pun juga marah melayangkan gugatan tersebut. KAP Arthur Andersen telah banyak melakukan pelanggaran
terhadap kode etik profesi akuntan publik ketika KAP tersebut memberikan jasanya kepada perusahaan Enron. Kode etik yang seharusnya digunakan sebagai pedoman justru dilanggar dan profesionalitasnya pun diabaikan hanya demi meraup banyak keuntungan. Akibatnya, banyak pihak yang mengalami kerugian dan pada akhirnya Arthur Andersen ini ditutup dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Ya. Jadi atas semua tindakannya, mau tidak mau Arthur Andersen ini disegel ya, ditutup dan harus menerima ganjaran yang sudah takdirnya ya. Prinsip utama profesi yang dilanggar. Pertama, tanggung jawab. KAP Andersen telah menolakkan tanggung jawabnya sebagai profesional. Hal itu dapat terlihat dari keterlibatannya dalam laporan audit perusahaan Enron yang dimanipulasi sekitar sekian rupa. Yang kedua, integritas. Setelah ikut terlibat dalam kasus Enron, KAP Andersen tidak dapat kepercayaan dari publik serta mengalami gugatan-gugatan akan pertanggungjawaban mereka. Yang ketiga, kepentingan publik. KAP Andersen bertindak sedemikian rupa untuk kepentingan pribadi. KAP bukan untuk melayani kepentingan publik serta tidak menunjukkan komitmen atas profesionalitasnya. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Dapat terlihat bahwa KAP Andersen mengikuti perintah pengacara Enron untuk memanipulasi laporan audit mereka serta pemusnahan dokumen atas kebangkrutan Enron. Jadi 4 prinsip ini yang jadi poin penting. 4 prinsip utama profesi yang dilanggar ya, yang jadi poin penting ini. Yang pertama adalah tanggung jawab. Yang kedua integritas. Yang ketiga kepentingan publik. Terus yang keempat objektivitas dan independensi. Jadi 4 prinsip utama profesi yang dilanggar. Selanjutnya masuk dalam ancaman bagi KAP Arthur Andersen dengan perusahaan Enron. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Ancaman yang terjadi sebagai akibat dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya dari praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dari praktisi. Yang kedua, ancaman telah pribadi. Ancaman yang terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievakuasi kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Yang ketiga, ancaman edukasi. Ancaman yang terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang mengurangi objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut. Yang keempat, ancaman kedekatan. Ancaman yang terjadi ketika praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya. Jadi ancaman kedekatan itu. Terus yang terakhir, yang kelima, ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi ini ancaman yang terjadi ketika praktisi dihalangi untuk bersikap objektif ya. Jadi ada 5 poin ancaman bagi keuangan angkutan publik Arthur Andersen dengan perusahaan Enron ya. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Terus yang kedua, ancaman telah pribadi. Yang ketiga, ancaman advokasi atau edukasi. Yang ketiga, ancaman kedekatan. Yang keempat, ancaman kedekatan tadi. Yang kelima, ancaman intimidasi. Jadi 5 ancaman tersebut yang menjadi titik poin
harus digarisbawahi. Sanksi yang diberikan. Sanksi hukum KAP Arthur Anderson dituntut di pengadilan diperkirakan tak kurang dari 32 miliar harus disediakan untuk membayarkan kepada para pemegang saham Enron yang merasa dirugikan atas kinerja auditnya yang tidak benar. Terlebih dari ratusan mantan karyawan Anderson yang juga melayangkan gugatan kepada Anderson ya. Jadi para mantan karyawan ini tidak hanya satu ya, melainkan banyak yang melayangkan gugatan pada Anderson ini. Jadi atas tindakan yang tidak etis tersebut, KAP Arthur Anderson harus melayangkan 32 miliar, menyediakan 32 miliar. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.